la'azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Shadaqallahul azim. Amma ba'd. Hadratul muktaramin, para alim, para sepuh, para bin sepuh yang kami hormati, Bapak Muhammad Farhan sekeluarga selaku sahabat bait, yang kami hormati Bapak-bapak hadirin sekalian yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, nikmat, taufik dan hidayah kepada kita, sehingga di sore hari yang mendung sejuk seperti ini kita dapat menghadiri undangan dari Bapak Muhammad Farhan sekeluarga dalam rangka walimatul aqiqah. Mudah-mudahan segala aktivitas kita, mulai dari berangkat dari rumah dengan niat tulus bersilaturahim sesama muslim, diridhoi, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salat dan salam semoga terkirim kepada baginda Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat serta orang-orang yang selalu mempelajari, mendalami dan mengamalkan sunnah-sunnah beliau. Bapak-bapak hadirin yang kami muliakan, di sini kami diberikan wewenang oleh Mbak Yu saya, Mbak Yu Juliana, untuk berbicara masalah akikah. Mungkin kedalaman ilmu bapak-bapak, para sepuh, para sepuh sangat dalam, tapi kami diberikan wewenang sedikit oleh Mbak Yu saya untuk berbicara masalah akikah. Bapak-bapak hadirin yang kami muliakan, apa itu akikah? Akikah itu dari bahasa Arab yang awal katanya adalah akoh. Akoh itu apa? Akoh itu adalah menyembelih atau memotong. Dan bagiannya sudah terpotong menjadi beberapa bagian atau menjadi dua bagian, itulah yang disebut dengan akikah. Sebelum terlalu dalam saya berbicara mengenai akikah, saya akan flashback kilas balik sebelum penciptaan manusia di alam bumi ini. Dulu sebelum khalifah yang namanya manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di alam bumi ini, ada makhluk Allah Subhanahu wa taala yang diciptakan sangat taat, sangat patuh pada Allah. Siapakah itu? Tak lain dan tak bukan adalah para malaikat. Para malaikat itu murni diciptakan oleh Allah dari nur atau cahaya yang bahan dasarnya adalah takwa. Jadi tidak ada kita pernah mendengar itu namanya malaikat itu bangkang. Yang ada itu malaikat itu taat, patuh dan tunduk pada Allah. Kalaupun misalkan malaikat Jibril yang bertugas membagi wahyu itu ada salah satu wahyu yang baik disimpan oleh malaikat Jibril sendiri, disampaikan oleh malaikat Jibril ke Rasulullah besoknya, tidak akan kita dengar. Kalaupun wahyu itu baik diperintahkan oleh Allah untuk menyampaikan kepada Rasulullah, maka akan saat itu juga akan disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Allah, kepada Nabi Muhammad SAW. Begitu juga ada penciptaan Allah yang berupa malaikat. Dari awal penciptaannya diperintahkan sujud dan tunduk, hanya sujud dan tunduk dari awal penciptaannya sampai nanti di hari akhirat, dari hari kiamat. Maka apa yang dikerjakan malaikat ini, yaitu tak lain dan tak bukan, tetap tunduk dan takwa, yaitu sujud. Dari permulaan diciptakan sampai akhir nanti hari kiamat, dia juga tunduk sujud kepada Allah. Itulah taatnya, patuhnya para malaikat, karena mereka diciptakan dari nur yang bahan dasarnya adalah takwa. Lawan dari takwa adalah sifat fujur. Ada salah satu makhluk Allah di muka bumi ini yang bahan dasarnya adalah fujur. Fujur itu apa? Fujur ini murni adalah nafsu. Siapakah makhluk Allah yang diciptakan oleh Allah ini dengan nafsu? Tak lain dan tak bukan adalah para hewani, para hayawan atau hewan. Para hewan ini hanya dibekali dengan nafsu, sedikit sekali akalnya. Makanya tak heran jikalau kita misalkan bersih-bersih rumah, mengepel lantai yang sudah mengkilat, di situ lalu berlewat atau lewatlah seekor ayam. Sambil lewat, ayam ini tidak punya perasaan, langsung BAB di situ. Apa yang kita katakan? Dasar hewan. Ya memang hewan tidak punya pikiran. Memang nafsunya yang ditonjolkan, tidak ada perasaan, tidak ada pikiran untuk apakah dilarang atau enggak. Ya namanya hewan ya, maunya BAB di situ ya silakan di situ. Kita hanya bisa ngedumel. Ada lagi hayawan yang tidak punya rasa malu, yang misalkan pada bulan Dzulhijjah, umumnya pada bulan Dzulhijjah, pada hari raya besar Idul Kurban, dikumpulkanlah hewan-hewan yang namanya banyak hewan, sapi, ada ternak, kambing, dikumpulkan di dalam satu lapangan di samping masjid. Hewan yang namanya hewan kambing jantan dan kambing betina dikumpulkan di lapangan samping masjid. Ditonton banyak orang, ditonton sesama kambing, ditonton sama hewan.
didengarkan di masjid itu kumandang takbir bergema, tidak merasa malu sedikit pun antara kambing jantan dan kambing betina ini berkejar-kejaran main kawin seenaknya, tak ada rasa malu. Kenapa? Karena murni oleh Allah itu diberikan dengan nafsu, dengan fujur. Itulah dua makhluk Allah perbedaannya antara malaikat dan hewan yang sama-sama berbeda jauh. Bagaimana dengan kita? Di dalam surat At-Tin ayat 4 insya Allah berfirman, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Dan kuciptakan manusia dengan bentuk yang paling sempurna. Nah, manusia ini diciptakan oleh Allah dari bentuk yang paling sempurna. Sempurna apanya? Dari bentuknya cakep tampan, yang perempuan cantik, hidung diletakkan di depan, mata di atas ini. Coba hidung ini seumpama kalau oleh Allah di hadapan ke atas, bagaimana kalau musim hujan kita jalan di luar? Kan nggak enak. Jadi proporsional meletakkan anggota tubuh kita ini, kita diciptakan oleh Allah ini dengan bentuk yang paling sempurna. Penciptaan manusia di muka bumi diawali oleh Rasul kita Nabiullah Adam alaihissalam. Nabi Adam diciptakan oleh Allah murni dari tanah. Terus bagaimana dengan kita? Kita diciptakan oleh Allah dari saripati tanah. Apa itu saripati tanah? Yaitu tumbuh-tumbuhan yang hidup di permukaan bumi, biasa itu tumbuhan jagung, padi atau yang lain, yang namanya tumbuhan dan berbuah. Nah, buah-buah inilah bisa padi, bisa lain sebagainya dikonsumsi oleh bapak ibu kita. Dari saripati tanah inilah nanti muncul bertemunya antara bapak ibu kita bersatu dalam suatu ikatan pernikahan, dan saat itu pada saat bersatu bapak ibu kita ini bertemulah yang namanya sperma dan sel telur di dalam ovum ibu kita. Nah, itulah proses kejadian manusia pertama kali. Dari usia 0 hari sampai 40 hari itu masih berbentuk nutfah di dalam Al-Quran. Yaitu apa itu nutfah? Yaitu sperma kental. Bentuknya sangat menjijikkan. Kalau dikeluarkan, ditaruh di luar, orang akan wah jijik sekali. Beda dengan bentuk dari seekor ayam yang berupa telur. Telur itu kalau kita keluar, ditaruh di luar, banyak orang suka. Dimasak enak, digoreng enak, itu telur. Itu bentuk dasarnya hewan yang namanya ayam. Beda sekali dengan bentuknya namanya sperma kental atau nutfah ini. Ini akan sangat menjijikkan bentuknya. Makanya kita itu heran, orang itu kalau sombongnya minta ampun, nggak tahu dasarnya diciptakan ini dari apa, yaitu dari nutfah, sperma yang kental. Proses kejadian manusia di dalam rahim ibu itu ada 3 proses. Yang pertama adalah nutfah, 40 hari pertama nutfah yang berupa sperma kental. Dilanjutkan proses berikutnya 40 hari kedua yang namanya alaqah. Alaqah ini adalah segumpal darah. Jadi sperma yang mengental tadi setelah usia 40 hari kedua berupa segumpal darah, ada titik darah. Itu proses 40 hari kedua. Dilanjutkan proses 40 hari ketiga yaitu namanya mudghah. Apa itu mudghah? Mudghah itu adalah segumpal daging. Jadi sudah berupa proses segumpal daging. Proses 40 hari 3 kali ini total adalah 120 hari. Dalam hitungan kalender Masehi, 120 hari ini sama dengan kurang lebih 4 bulan. Pas di usia 4 bulan inilah Allah perintahkan malaikat untuk meniupkan roh ke dalam rahim sang jabang bayi di dalam rahim ibu ini. Di dalam surat Asy-Syams ayat 7 disebutkan oleh Allah, wa nafsi wa ma sawwaha. Saat cahaya kehidupan ditiupkan ke dalam rahim ibu, wa nafsi wa ma sawwaha, itu saat cahaya kehidupan ditiupkan di dalam rahim ibu, apa yang terjadi? Yaitu kehidupan, pergerakan di dalam rahim ibu. Nah, itu wa nafsi wa ma sawwaha bisa dirasakan oleh ibu-ibu kita atau istri-istri kita yang lagi hamil di dalam rahimnya dikala usianya sudah 4 bulan, maka terasa getaran gerakan. Seiring dengan dihembuskannya kehidupan wa nafsi wa ma sawwaha, di ayat berikutnya ayat 8, wa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Di saat itu pula dihembuskan sebuah sifat, yaitu sifat fujur dan sifat takwa. Makanya manusia itu sempurna sekali, sudah bentuknya bagus, diberikan sifat yang takwa, diberikan juga sifat nafsu. Kalau seumpama manusia itu hanya diberikan sifat yang takwa, insya Allah tidak ada kehidupan di dunia ini.
Yang sifat takwa seperti malaikat, diperintahkan takwa ya takwa aja, nggak ada inisiatif berbelanja atau berniaga atau yang lain. Itu hanya sifat takwa. Tapi kalau diberikan nafsu, orang itu bisa ke pasar mencari rezeki, bisa ngojek, bisa yang lain. Jadi diberikan dua sifat agar ada kehidupan di alam bumi ini. Bapak-bapak yang saya hormati, setelah proses wan nafsi wa masawwaha falhama fujuraha wa taqwaha ini berkembang karena usia baru 4 bulan. Proses berikutnya adalah hari ke-5 bulan, 6 bulan, ke-7 bulan. Di hari ke-7 bulan ini adat istiadat aja. Biasanya di daerah kita diadakan tingkepan. Itu adat, bukan syariat Islam. Itu adat. Tujuannya adalah berdoa, mendoakan sang jabang bayi dan sang ibu agar nanti proses kelahirannya diberikan keselamatan, yaitu siapa yang selamat, jabang bayi dan ibunya. Seperti di dalam Al-Quran surat Ibrahim ayat 7 di dalam mukadimah yang saya bacakan tadi, la in syakartum la ajidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jikalau hambaku bersyukur kepadaku, maka nikmat akan saya tambah. Tapi jikalau mungkar kepadaku, maka azabku amatlah pedih. Jadi di hari ke-7 bulan tidak salah masyarakat kita, di sekitar kita mengadakan tingkepan atau bersyukur akan nantinya mendoakan jabang bayi ini lahir dengan selamat, ibunya pun selamat. Bapak-bapak, ibu yang bapak-bapak adik yang kami hormati, setelah proses 7 bulan ini, proses berikutnya adalah tinggal menunggu bulan 8 bulan, 9 bulan, tepatnya 9 bulan 10 hari, maka sang jabang bayi ini insya Allah lahir ke muka bumi. Setelah sang jabang bayi lahir ke muka bumi, apa tugas berikutnya dari sang bapak ini? Tugas berikutnya tunggu sampai 7 hari. Di dalam Islam ada kelipatan 7. Di hari ke-7 itu sebenarnya diperintahkan untuk akikoh. Kalau tidak bisa di hari ke-7, kelipatan 7 berikutnya yaitu hari ke-14. Di hari 14 diperintahkan akikoh. Tidak sempat juga bisa lagi di hari ke-21. Jadi kelipatan 7 3 kali. Di hari ke-21 tidak mampu akikoh karena masalah finansial atau masalah kesibukan dan lain-lain, maka tidak mampu dilaksanakan. Untuk masalah akikoh bisa dilaksanakan sampai kapan? Ada batasannya, ingat Bapak Ibu. Ada batasannya melaksanakan akikoh. Batasannya kapan? Batasannya sampai pada usia baligh. Ingat, batasan akikoh hanya pada usia baligh. Selepas usia baligh, apa tidak boleh mengadakan akikoh? Silakan boleh, tapi itu bukan akikoh. Itu namanya adalah sedekah. Jadi ingat, akikoh itu batasnya adalah sampai usia baligh. Siapa yang berkewajiban mengakikohi? Tak lain adalah bapaknya atau orang tuanya. Kenapa? Karena akikoh itu memutus. Yang namanya akoh adalah memotong, akikoh adalah bagian terpotong. Maka tugasnya adalah bapak untuk menyiapkan. Kalau misalkan punya anak laki-laki 2 ekor kambing, punya anak perempuan 1 ekor kambing. Kenapa kok yang dipotong kambing? Nah, ini ada cerita lucu. Kenapa kok ada kambing? Kok gak ayam? Kok gak sapi? Misalkan orang kaya, apakah nggak boleh potong sapi? Boleh, tapi syariatnya bukan sapi, tetap kambing. Kenapa kambing? Kambing itu filosofis. Kenapa? Misalkan di depan kambing itu ada sungai, ada air yang sangat dalam. Kambing kita siapkan di darat. Coba kita dorong ke depan. Kambing tidak akan mau, dia akan tetap bertengger, tidak mau turun ke air. Coba sekarang kita tarik ke depan, kambing akan berusaha lari ke belakang. Artinya apa? Artinya adalah kambing itu takut dengan air. Kenapa? Karena air itu adalah kehidupan. Air itu sumber kehidupan. Air turun, air murninya adalah air hujan turun dari langit. Itu adalah sumber kehidupan. Terus kenapa kok dinamakan sumber kehidupan? Karena memang murni air itu menumbuhkan tanaman, tidak merusak sifatnya. Terus bagaimana Pak? Kalau air itu di pegunungan longsor, di sini banjir, sana banjir, itu bukan salah Allah. Itu murni adalah salah manusia yang serakah. Nebang hutan sembarangan akibatnya longsor. Buang sampah sembarangnya akibat banjir. Itu adalah salah manusia. Yang pada dasarnya ada air sumber kehidupan. Makanya kambing itu takut dengan sumber kehidupan. Itu filosofis. Makanya kenapa kok dipotong kambing atau domba? Namanya Rasulullah adalah domba. Maka dipotonglah kambing. Disyariatkan dalam Islam kambing.